Selamat pagi, siang, atau sore. Perkenalkan, nama saya Susmiati. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai aset tetap. Fokus utamanya adalah konsep dasar, penyusutan, dan penjurnalan. Dalam presentasi ini, saya akan membahas pengertian dan karakteristik aset tetap, klasifikasi aset tetap, biaya perolehan, penyusutan, metode penyusutan, serta penerapannya dalam jurnal dan studi kasus. Pertama, kita mulai dari pengertian dan karakteristik aset tetap. Untuk pengertian aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam kegiatan produksi atau penyediaan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif. Hal ini diperkirakan memiliki masa manfaat dan dapat digunakan secara terus-menerus lebih dari satu periode akuntansi. Untuk aset tetap memiliki karakteristik utama. Yang pertama, berwujud, yaitu memiliki bentuk fisik yang nyata. Selanjutnya, kepemilikan, yaitu dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan. Lalu operasional, yaitu digunakan langsung dalam operasi bisnis. Selanjutnya non-dagang, yaitu tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Terakhir ada masa manfaat, yaitu digunakan lebih dari 1 tahun. Aset tetap diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama ada tanah, yaitu lokasi fisik tempat berdirinya kantor, pabrik, atau fasilitas operasional perusahaan lainnya. Umumnya tidak disusutkan. Yang kedua ada bangunan, yaitu struktur fisik berupa gedung kantor, toko, gudang penyimpanan, atau fasilitas produksi atau pabrik. Yang ketiga ada pengembangan tanah, yaitu peningkatan kualitas area seperti pembuatan jalan internal, area parkir, taman, perpipaan, dan saluran air. Yang keempat ada peralatan atau mesin. Peralatan terdiri dari beberapa, yaitu peralatan kantor, komputer, jaringan teknis, kendaraan operasional, dan mesin pabrik untuk operasional. Setelah mengetahui jenis aset tetap, selanjutnya kita perlu mengetahui bagaimana aset tersebut dicatat ketika diperoleh. Pengakuan dan biaya, yaitu aset tetap dicatat berdasarkan biaya perolehan, historical cost. Ketika perolehannya terjadi, biaya perolehan mencakup harga beli ditambah seluruh pengeluaran yang diperlukan hingga aset siap digunakan. Untuk biaya pemborosan atau kerusakan yang tidak menambah nilai ekonomis tidak dimasukkan ke dalam harga perolehan. Untuk rumus perhitungan, harga perolehan sama dengan harga beli ditambah biaya terkait sampai siap pakai. Berikut adalah contoh perhitungan dan jurnal pada perolehan tanah. Rincian komponen biaya tanah. Komponen biaya terdiri dari harga properti tunai, pemindahan gudang lama, biaya notaris atau legal, dan biaya komisi perantara. Lalu dihasilkan total harga perolehan tanah, yaitu sekitar 1,8 miliar. Lalu berikut adalah jurnal transaksi perolehannya. Untuk jurnal umumnya, untuk akun land terdapat di debit, untuk akun cash terdapat di kredit. Catatan untuk seluruh biaya terkait dimasukkan ke dalam akun land karena diperlukan agar tanah dapat digunakan. Selanjutnya, contoh perhitungan dan jurnal pada perolehan mesin. Rincian perolehan peralatan atau mesin.
harga beli mesin, PPN 10%, asuransi pengangkutan, pemasangan, dan uji coba. Lalu diperolehlah harga perolehan mesin sekitar 775.500.000. Berikut adalah contoh jurnal umumnya. Untuk akun, equipment atau peralatan berada di debit, untuk cash berada di kredit. Selanjutnya kita akan membahas penyusutan aset tetap. Untuk definisi penyusutan, alokasi sistematis atas harga perolehan aset tetap selama masa manfaat ekonomisnya secara periodik. Tapi dalam hal ini ada pengecualian, yaitu tanah. Karena tanah tidak disusutkan karena masa manfaatnya tidak terbatas dan nilainya tidak menurun secara ekonomis. Lalu beberapa hal, yaitu ada harga perolehan, biaya awal pengeluaran untuk mendapatkan aset tetap hingga siap digunakan. Untuk masa manfaat, taksiran periode waktu atau kapasitas produksi yang diharapkan dari aset. Lalu ada nilai residu, yaitu taksiran nilai sisa aset pada akhir masa manfaatnya setelah dikurangi biaya pelepasan. Untuk metode penyusutan terbagi menjadi 4. Yang pertama ada metode garis lurus, yaitu menghasilkan beban penyusutan yang konstan atau sama setiap tahun selama masa manfaat aset. Yang kedua ada metode saldo menurun, yaitu menghasilkan beban yang lebih tinggi pada awal tahun dan menurun bertahap pada tahun berikutnya. Yang ketiga ada jumlah angka tahun, yaitu metode penyusutan dipercepat berdasarkan rasio sisa umur ekonomis terhadap jumlah total angka tahun. Selanjutnya yang keempat ada unit aktivitas atau produksi, yaitu beban penyusutan didasarkan pada tingkat penggunaan atau total unit output yang dihasilkan. Berikut formulasi dan contoh penyusutan. Yang pertama, metode garis lurus. Rumus perhitungannya beban sama dengan harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur manfaat. Contohnya tadi 250 juta untuk harga perolehan, untuk residunya 25 juta, umur manfaatnya 8 tahun, jadi 250 juta dikurang 25 juta dibagi 8, hasil penyusutan per tahun yaitu 28.125.000. Yang kedua ada unit aktivitas. Perhitungannya yaitu harga perolehan dikurang nilai residu 250 juta dikurang 25 juta dibagi unit yaitu sekitar 200.000 unit, hasilnya 1.125 per unit. Yang ketiga ada metode saldo menurun. Rumus perhitungannya beban sama dengan nilai buku awal dikali tarif saldo menurun. Untuk tahun pertama tarifnya sekitar 25%, perhitungannya 250 juta dikali 25%, hasilnya 62.500.000 rupiah. Ciri utamanya yaitu beban tinggi di tahun-tahun awal, kemudian menurun secara bertahap. Berikut perbandingan metode penyusutan dari 2015 sampai 2025. Untuk metode garis lurus, setiap tahunnya memiliki nominal yang sama. Untuk unit aktivitas dan saldo menurun, setiap tahunnya memiliki nilai yang berbeda. Dalam hal ini, perbedaan metode menghasilkan variasi beban tahunan, tapi total alokasi akhir tetap sama sebesar biaya terdepresiasi. Selanjutnya adalah jurnal penyesuaian penyusutan periodik. Alokasi tahunan untuk jurnal senilai 28.125.000 untuk beban penyusutan peralatan. Berikut format penjurnalan akhir periode.
Ada akun depreciation expense untuk equipment berada di debit, untuk accumulate depreciation pada equipment terdapat di kredit. Penyajian dalam laporan keuangan terbagi menjadi 3. Yang pertama ada laporan posisi keuangan, disajikan sebagai bagian dari aset tidak lancar. Nilai tercatat sama dengan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Untuk laporan laba rugi, beban penyusutan diakui secara beban operasional pada periode berjalan sesuai fungsi dan kebijakan perusahaan. Untuk catatan laporan keuangan, mengungkapkan metode penyusutan, taksiran masa manfaat, saldo awal atau akhir, dan perubahan aset tetap secara rinci. Di sini saya memiliki studi kasus untuk peralatan toko. Untuk detail transaksinya yaitu harga perolehan 3.500.000 transaksi pada 3 Juli 2006, umur ekonomis 5 tahun, nilai residu 1 juta, metode penghitungan menggunakan saldo menurun ganda. Untuk perhitungannya, tarif garis lurus sama dengan 100% dibagi 5, hasilnya 20%. Lalu menghitung tarif saldo menurun ganda, yaitu 20% dikali 2, hasilnya 40%. Untuk 2006, dia terdapat 6 bulan, yaitu 53.500 dikali 40 dikali 6/12, hasilnya 10.700.000. Kenapa ada 6 dibagi 12? Karena transaksi dimulai dari 3 Juli di tahun 2006, jadi hanya 6 bulan. Selanjutnya, nilai buku akhir 2006 adalah 42.500. Hasil 42.500 berasal dari 53.500 dikurangi 10.700. Hasilnya 42.800. Untuk 2007 adalah penuh, yaitu 12 bulan, penghitungannya 42.800 dikali 40%, hasilnya 17.120. Berikut adalah contoh jurnal penyesuaian akhir tahun. Untuk 2006, beban penyusutan peralatan terdapat di debit, lalu akumulasi penyusutan peralatan terdapat di kredit. Untuk angkanya 10.700.000, dan untuk 2007 yaitu beban penyusutan peralatan di debit, akumulasi penyusutan peralatan di kredit. Untuk studi kasus penyusutan pada mesin, soalnya yaitu beli mesin pada 8 April 2005, harga 25 juta, umur 5 tahun, nilai residu 500.000, tarif saldo menurun ganda yaitu 40%. Pada tahun 2005, yaitu 9 bulan, karena pembelian dimulai dari bulan April. Perhitungannya 25 juta dikali 40% dikali 9/12, bebannya 7.500.000, nilai bukunya senilai 17.500.000. Untuk 2006, perhitungannya 17.500.000 dikali 40%, nilai bebannya 7 juta, dan nilai bukunya 10.500.000, yaitu dari 17.500.000 dikurangi 7 juta, hasilnya 10.500.000. Untuk 2007, nilai 10.500.000 dikali 40%, hasil bebannya 4.200.000. Untuk nilai bukunya 10.500.000 dikurang 4.200.000, hasilnya 6.300.000. Berikut adalah jurnal penyesuaian mesin. Untuk transaksinya, beban penyusutan mesin berada di debit, lalu akumulasi penyusutan mesin berada di kredit.
Untuk kesimpulan jurnal penyusutan mencatat beban penyusutan pada periode berjalan dan akumulasi penyusutan sebagai pengurang nilai tercatat aset. Perhitungannya harus senantiasa memperhatikan metode, umur ekonomis, nilai residu, dan proporsi masa penggunaan aset secara akurat. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.